Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur di hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan yang baru oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di hari ini Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami untuk boleh kami jalani. Tapi sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ajari kami untuk mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Dalam hal ini saya akan membaca pada ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kiranya bagi mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop firman Tuhan ini ada 3 hal yang diperlihatkan bagi kita. Yang pertama, adanya perintah Allah. Yang kedua, adanya respon umat. Yang ketiga, adanya janji Allah kepada umat. Yang pertama, adanya perintah Allah. Dalam perikop firman Tuhan ini merupakan sebuah perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, supaya bangsa Israel melakukan apa yang Allah telah perintahkan, apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan. Karena Allah menginginkan ketika mereka melakukan perintah Allah, maka hidup mereka akan baik, hidup mereka akan selamat. Dan kebaikan itu tidak hanya bagi mereka, tapi itu berdampak bagi sekitar mereka, bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Seperti halnya kita melihat inti di dalam 10 hukum Taurat, bagaimana hubungan manusia dengan Allah dan bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya. Oleh sebab itu Allah menginginkan supaya umatnya melakukan apa yang Allah inginkan, tidak menyimpang dari perintah Allah. Yang kedua, adanya respon umat. Respon bangsa Israel ketika mendengar perintah Allah, di dalam rasa takut mereka, tapi takut mereka takut untuk menghormati kuasa Allah, maka mereka katakan bahwasanya mereka mau mendengarkannya dan mau melakukannya. Dan mereka menginginkan mengatakan kepada Musa supaya itu disampaikan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perintah Allah yang didengar oleh bangsa Israel melalui Musa, itu mereka respon dengan sangat baik. Dan ketika mereka mau mendengarkan dan melakukannya, maka Allah memuji mereka pada ayat yang ke-28. Dan Allah berjanji ketika mereka melakukannya, takut akan Allah, maka Allah akan memberkati hidup mereka. Itu ada pada bagian yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ketika Allah memberi perintah dan direspon, maka Allah memberi janji kebaikan bagi setiap orang yang mau melakukan perintah Allah. Dan kebaikan itu juga tidak hanya bagi orang tersebut, tapi bagi anak-anaknya dan bagi orang lain. Demikianlah mau hendaknya ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar perintah Allah melalui firman-Nya, maka senantiasa kita tidak hanya mendengar tapi melakukannya dengan ketekunan, dengan komitmen dan konsisten. Karena ketika kita mau melakukan firman Allah tanpa komitmen, tanpa ketekunan, tanpa konsisten, kita tidak akan sanggup melakukannya. Kita sering sekali mau mendengar firman Allah, tapi kita sulit untuk melakukannya. Seperti bangsa Israel, ketika mereka mendengarkan dan berjanji untuk melakukannya,
Tapi dalam perjalanan hidup mereka, mereka sering mengecewakan Allah. Seperti halnya juga kita sering sekali kita mengecewakan Allah melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Tapi di hari ini kita diingatkan bahwasanya ketika kita mau mendengarkan perintah Allah dan kita mau melakukannya, maka kebaikan itu akan ada pada kita. Seperti halnya dikatakan Musa kepada bangsa Israel pada ayat 32 sampai ayat 33. Jangan hendaknya kamu menyimpang ke kanan dan ke kiri lagi ketika kamu melakukan perintah Allah, dan setialah. Dalam kondisi saat ini mungkin sulit bagi kita. Banyak hal aturan-aturan yang harus kita lakukan, terlebih yang diminta oleh anjuran pemerintah kita. Tapi kalau kita perhatikan, semuanya itu untuk kebaikan kita. Dan bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi kebaikan bagi orang sekitar kita, agar mereka juga tetap bisa hidup sehat. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, walaupun tidak mudah. Seperti halnya Allah memuji akan keinginan janji bangsa Israel, begitu jugalah bagi kita. Marilah ketika dalam kita melakukan firman Allah, biarlah itu menjadi sukacita dan menyenangkan hati Allah dalam hidup kita, sehingga kedamaian itu senantiasa akan kita peroleh dalam kondisi apapun yang terjadi saat ini. Ketika pekerjaan, penghasilan kita mungkin kurang baik bagi kita saat ini, tapi ketika kita hidup dalam firman Allah, maka sukacita dan kedamaian itu akan kita peroleh. Dan jangan pernah lelah untuk tetap berpengharapan kepada janji Allah yang setia bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat janji-Mu dalam hidup kami ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan ajari kami dengan tekun untuk melakukannya setiap saat, agar melalui semuanya itu kami mampu untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sekitar kami. Dan dalam pekerjaan kami dan aktivitas kami di hari ini, kami serahkan kepada Tuhan, agar semuanya boleh hanya untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Selamat beraktivitas dan selamat menjalani kebaikan Tuhan yang diberikannya bagi kita di hari ini. Tuhan memberkati.